Selamat datang kembali. Masih mengerjakan sebuah proyek ERP, Profit ESP. Ya, jadi mulai video kali ini saya akan kerjakan dengan secepat mungkin ya, karena memang waktunya sudah sangat terbatas sekali untuk menyelesaikan sebuah proyek ini. Oke, di video kali ini saya akan membuat autentikasi untuk membatasi beberapa akses hanya kepada user yang sudah terautentikasi. Baik, langsung saja. Ini berarti saya perlu buat modul baru ya. Di sini saya akan buat dua modul sekaligus. Ada modul user dan ada modul authentication. Nah, dua modul ini langsung saja saya bikin modulnya, file modul. Ini juga saya bikin file modulnya. Oke, setelah itu berarti saya tinggal koneksikan masing-masing modul ini ke modul main. Ini untuk yang authentication. Yang satunya adalah untuk yang user. Oke, habis itu berarti saya tinggal bikin data manajernya dari modul user. Saya pakai data manager ya. Untuk nama modul ini tidak saya singkat, tapi yang saya singkat nanti adalah nama variabel yang menggunakan user data manager ini. Oke, ini modul user data manager ini saya sambungkan ke modul user. Kemudian saya akan re-export. Oke, habis itu ini tinggal saya bikin struct user data manager. Oke, saya akan benahi dulu teksnya user data manager. Oke, saya kira ini sudah betul ejaannya. Kemudian ini saya perlu juga membuat interface-nya user data manager rs. Nah, di sini saya akan buat thread. Oh ya, saya koneksikan dulu ke mod agar IntelliSense-nya bisa berjalan. Itu adalah user data manager. Kemudian ini publish user data manager. Oke, baru sekarang saya akan membuat thread-nya. Ini thread-nya saya namai dengan user data manager. Oke, di user data manager ini saya hanya akan buat create saja sementara, karena saya akan handle register dulu. Baik, ini berarti tinggal saya sebelum itu saya kasih async thread ya, agar thread ini bisa mendukung fungsi asinkronus dengan baik. Oke, async fn create user. Ini result, kemudian kayaknya ini nggak mengembalikan apa-apa, tapi errornya ini mengembalikan box dynamic error. Nah, di bagian ini ada user seharusnya, tapi saya belum membuat entity dari user ya. Dan sekarang saya akan buat dulu ini user.rs, kemudian mod ini saya sambungkan ke user. Nah, baru di sini saya akan membuat entity dari user. Nah, di user ini saya perlu membuat ID untuk mengidentifikasi pengguna secara unik. Ini tipenya adalah i64. Saya juga perlu ID, habis itu full name. Ini tipenya string aja. Kemudian nickname. Ini string. Full name, nickname, password. Password ini saya bikin option aja ya. Jadi password ini bisa diisi atau tidak. Jadi password tidak diisi itu terjadi ketika kasusnya
user mendaftar melalui pihak ketiga, misalkan melalui Google Out atau Facebook Out, mungkin juga ada GitHub. Nah, itu nanti kita akan cover semuanya, jadi bisa login melalui autentikator dari pihak ketiga. Dan untuk mempercepat ketika melakukan login dari autentikator itu tidak perlu password. Nah, tapi memang dari awal ini saya siapkan aja dia itu sebagai option. Oke, ini ID, full name, nickname. Oh ya, saya perlu email sih. Email itu nanti untuk korespondensi ya. Ini jelas perlu. Sudah sih untuk sementara. ID, full name, nickname, email, password. Sementara itu dulu. Sudah. Berarti saya tinggal bisa masukkan ke ini ya. Interface. Ini berarti saya bisa masukkan user. Ini mutable user. Oke, usernya ini belum terbaca. Ini mungkin saya belum melakukan re-export dari modul user. Oke. Nah, ini sudah saya re-export. Saya coba kembali di iUser Data Manager. Ini apakah sudah terbaca? Mantap sekali. Sudah terbaca. Ini tipenya adalah mutable user. Oh ya, jangan lupa di depan ini harus ada self. Ya, jadi ini user ini melakukan borrowing dari dari variabel yang memanggil fungsi create. Kemudian ini borrowing dengan mutable karena ID dari user ini akan dimasukkan atau akan diubah. Jadi variabel ini harus mutable atau bisa diubah. Sudah, setelah itu tinggal saya implementasikan kepada user data manager. Oke, ini saya copy aja, ini masuk ke sini. Di user data manager ini saya perlu DB jelasnya ya untuk komunikasi dengan PostgreSQL. Oke, ini tipenya adalah RC client. Client ini diambil dari Tokyo Postgres. Nah, ini untuk implementasi. Oke, saya implementasikan dulu untuk fungsi new. Fungsi new ini harus membutuhkan parameter client agar nanti bisa diinjek ke atribut dari objek user data manager. Nah, kemudian ini baru dibuat objeknya dengan atribut DB yang sesuai dengan parameternya. Lanjut, ini saya bikin aja implementasi dari iUser Data Manager for iUser Data Manager. Oke, ini saya paste fungsi yang sesuai dengan thread. Kemudian ini jangan lupa juga saya kasih async thread. Oke, habis itu ya saya agak kelupaan, saya harus mengimplementasikan send dan sync di interface user data manager. Nah, send plus sync. Oke, kemudian ini sudah harusnya, kenapa ini error? Harusnya nggak error, ini harusnya. Oke, nggak tahu error. Oh, mungkin karena ini ya, itu error karena fungsi ini belum mengembalikan nilai yang sesuai ya. Oke, saya coba kembalikan dengan variabel kosong. Oke, kita nggak ada error, berarti ini sudah berjalan dengan baik. Sekarang tinggal saya masukkan algoritma untuk create user. Nah, untuk create user ini seperti biasa, ini saya hanya perlu melakukan query kepada database. Oke, nah ini saya juga perlu membuat nama tabel user. Coba saya ke table name itu, kalau nggak salah itu ada di src/db. Nah, ini saya buat konstanta baru, ini adalah user table. Nah, user table ini saya akan letakkan pada skema customer dan juga tabelnya namanya users. Oke, setelah itu baru saya akan injek ke query create user.
Oke, di sini untuk query-nya berarti tinggal begini aja, insert into, oh bukan %s, sorry, %s itu miliknya C, kalau ras itu pakai kurung kurawal. Ini adalah user stable, karena user stable ini nggak bisa terimpor otomatis, berarti saya harus impor secara manual. Oke, berarti ini saya harus ke DB, kemudian masuk ke user stable. Ini user stable, habis itu insert into user table, berarti setelah itu saya masukkan kolom yang akan diisikan. Sebentar, saya tutup dulu semua, saya buka dulu user untuk referensi. Di sini ada full name, nickname, email, password. Oke, full name, nickname, email, password. Oh ya, ini saya mending pakai ini ya, full name nickname ya, daripada first name last name, biar sesuai dengan nama di Indonesia, karena ini memang pasarannya akan menarget pasar Indonesia. Ya meskipun di luar negeri juga nggak apa-apa lah ya, pakai saya paksa aja pakai format yang ada di Indonesia gitu ya. Ya sekali-kali lah ya, masa kita harus ngikut luar negeri terus ya. Oke, lanjut. Ini berarti saya masukkan values ini parameter. Ini berarti saya harus masukkan 4 buah parameter. Nah, seperti ini. Setelah itu saya melakukan returning ID agar saya mendapatkan ID dari baris tabel yang dibuat. Habis itu saya tinggal injekkan parameternya. Ini yang pertama full name, ini saya bisa ambil dari user.fullname. Oh ya, ini biar cepat, ini usernya ini saya pasang public semua ya, meskipun ini melanggar konsep OOP ini ya, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan jadi ya, user kan nggak mau tahu, nggak perlu tahu juga seperti apa kode di belakangnya. Kemudian ini nickname, kemudian ini ada email dan juga ada password. Oke, seperti itu. Ini berarti saya perlu melakukan await. Nice. Saya kurang apa ya ini ya? Oh ya, kurang mengkonversi ke lateral string atau string lateral ya itu ya. Oke. Saya rasa sudah tidak ada kode yang berwarna merah. Ya, ini self db query ini mengeluarkan result ya. Ini saya harus cek resultnya. Query result sama dengan self db query. Oh ya, ini saya memang sengaja nggak melakukan copy paste dari kode yang sudah ada. Ini ya karena saya saat ini sedang fit lah ya. Biasanya kalau saya udah capek itu baru saya copy paste, tapi kalau sedang fit gini lebih baik saya coding manual, karena ini untuk menghindari kesalahan dari kelalaian untuk melakukan rename, entah rename query atau rename nama variabel. Oke. Seperti yang sebelumnya, ini saya akan buat ini error resolvable untuk melakukan percobaan kembali kalau terjadi error dan itu sudah bisa terhandle. Berarti setelah itu tinggal saya loop selama error resolvable ini true, dia akan melakukan looping atau melakukan percobaan ulang untuk melakukan usaha membuat user. Kemudian setelah masuk ke error resolvable ini saya ubah error resolvable jadi false. Jadi defaultnya itu ini tidak bisa errornya itu tidak bisa dihandle, defaultnya seperti itu. Tapi nanti kalau ternyata ada yang bisa menghandle, berarti nanti dia akan mengubah error resolvable ini jadi true. Oke, ini error, berarti ini sudah saya dapat query result. Ini baru saya cek dia apakah error apa enggak.
Jadi saya bisa pakai error if red error. Oke, seperti ini. Nah, ini saya akan cek itu kode errornya apa. Wait, ini apa ini? Oh iya, if nggak pakai kurung ya, hampir lupa. Ya kurung nggak apa-apa sih, tapi nggak akan nggak akan berguna juga sih. Oke, e.code ini ini saya harus cocokkan dengan query result, query state kalau nggak salah. Waduh, saya lupa lagi, state query kah? SQL state. Nah, SQL state maksudnya, nah ini saya akan cek apakah dia itu errornya adalah undefined table. Nah, kalau undefined table ini berarti saya harus membuat tabelnya. Jadi memang saya nggak pakai migration ya, ini agar konfigurasinya mudah nanti saya deployment. Jadi kalau misalkan saya harus pindah server ya, saya hanya tinggal copy binary-nya, kemudian saya run, sudah selesai, nggak perlu konfigurasi. Ya perlu sih nanti konfigurasi alamat database, user, dan password, tapi saya nggak perlu konfigurasi tabel yang ada di dalamnya, karena tabel akan di-create otomatis begitu pertama kali melakukan pembuatan data pada tabel itu. Oke. Nah, ini saya mau buat ini ya. Ini bukan public, ini ya private. Ini untuk membuat tabel, create user table. Oke, ini resultnya adalah unit atau result kosongan, kemudian errornya ini error dinamis ya. Implementasi dari thread error, apapun itu errornya, selama mengimplementasikan thread error dia bisa masuk ke tipe error yang didefinisikan di sini. Kemudian ya berarti sekarang saya tinggal query ya. Oh ya, sebelumnya saya ini perlu membubuhkan parameter self agar saya bisa mengakses DB. Nah, sekarang saya tinggal lakukan query, ini format, saya tuliskan as str biar nanti gak kelupaan. Setelah itu tinggal saya masukkan create table, if not exist jangan lupa biar nggak terjadi error saat tabel itu ternyata tidak eksis. Ini tabelnya adalah user table. Nah, setelah itu baru saya masukkan nama-nama kolomnya. Ya, untuk parameter ini nggak perlu parameter ya, karena semuanya akan ditulis secara statis. Oke, di sini tinggal saya await aja, terus tanda tanya, kemudian saya kirimkan oke dengan tanpa nilai variabel. Ya, di sini saya sekarang akan masukkan kolom. Yang pertama tentu saja ada ID, ini tipenya big serial. Oh ya, big serial itu adalah big integer ya, tapi dia sudah memiliki fitur auto increment. Jadi nanti di tabel ini tidak perlu di input, dia akan mengikuti berapa nomor sebelumnya. Kalau nomor dia akan +1 lah, intinya gitu. Oke, ini saya kasih not null agar ini wajib diisi. Ini juga primary key, dia akan sebagai kunci dari sebuah baris. Sepertinya sudah, big serial not null primary key sudah. Setelah itu saya masuk ke sini, ada full name, nickname, email, password. Oke. Oke, di sini saya akan tuliskan full name. Full name ini tipenya adalah teks saja. Teks itu ya string tanpa batas ya. Ya ada sih batasnya sekitar 65 ribuan kayaknya, atau bisa lebih. Saya kurang tahu, tapi yang jelas teks ini lebih dinamis daripada varchar yang harus membatasi berapa jumlah teks. Kemudian nickname, oke, nickname ini sama teks not null.
Lanjut ke email ini text not null, tapi di sini saya tambahkan constraint unique ya. Lanjut ke password ini teks, sudah teks saja. Berarti kalau tidak ada not null, dia dianggap bisa null atau bisa tanpa nilai. Oke, ya mudah-mudahan ini nggak error. Saya juga agak lupa gimana cara membuat constraint unique, tapi harusnya oke. Ya sudah sih harusnya, tapi nanti tentunya akan dicoba dulu lah ya. Mudah-mudahan bisa. Lanjut ke mana ini ya? Ke sini. Oke, lanjut ke sini. Jadi tadi saat membuat create user sudah sampai pengecekan error. Jadi ketika terjadi error itu adalah undefined table, maka dia harus melakukan create table dot await tanda tanya. Sekaligus dia akan cek ya apakah create table ini error atau tidak. Kalau error ya keluar dari fungsi, kemudian return error. Berikutnya jika ini sukses berarti error resolvable di set ke true agar berikutnya proses pembuatan dari user ini bisa diulang kembali karena sudah terhandle errornya. Nah, sedangkan jika errornya bukan undefined table, ini saya kembalikan aja errornya. Nah, errornya ini saya harus bungkus dengan box new kembali. Nah, seperti ini. Saya rasa sudah. Oke, habis itu berarti sekarang saya akan handle ketika query ini tidak error. Oke, di sini saya buat variabel rows yang akan mengambil data yang dikembalikan oleh query. Berarti di sini saya tinggal melakukan unwrap pada query result dan dia akan mengembalikan vektor row. Nah, di sini saya hanya mengekspektasikan rows ini memiliki panjang lebih dari 0 ya. Bentar, ada size atau count atau length. Nah, ini lebih dari 0. Gini maksudnya kalau length-nya itu sama dengan 0, dia harus return. Oke, ini sepertinya kemarin saya belum bikin error custom. Saya nggak tahu ya, ini saya bisa apa enggak ya membuat error dari Tokyo Postgres, tapi saya akan coba return err Tokyo Postgres error. Bisakah saya membuat error secara manual? Wait, kode self. Oke, sepertinya nggak bisa. Error ini sebentar, saya sambil cek dia hanya punya debug display, apakah dia support from apa enggak ya. Oh ya, dia punya error. Wait, ini impl error. Oke, into source HTTP error kode new. Nah, ini ada new, tapi sayang sekali dia fungsi ini tidak public, jadi saya tidak bisa pakai ya dari modul aplikasi ini. Oke, sepertinya nggak ada. Oh, ini ada parse sebenarnya, tapi dia hanya public untuk create dari library Postgres. Sayang sekali, sepertinya sudah tidak ada. Ya, tidak ada harapan, berarti saya harus buat error custom untuk mengabarkan bahwa terjadi error yang tidak diinginkan saat melakukan create database. Oke. Ya, berarti saya coba ke error.
Nah, di sini sebelumnya saya sudah bikin ya my error ini. Sebelumnya ini saya buat dengan struct, sekarang saya akan ubah menjadi enum. Nah, dengan membuat yang menjadi enum, di sini saya bisa memberikan banyak pilihan ini ya. Nah, pilihan pertama adalah db create error. Ya sudah, hanya gitu aja, saya nggak perlu kasih detail sih sepertinya. Ini sudah oke. Oke, berarti saya nggak bisa pakai Tokyo Postgres ya, saya akan pakai my error saja. Nah, ini db create error. Sepertinya saya perlu bungkus ke box ya. Oke, box new. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang saya tinggal mengambil ID-nya. ID diambil dari hasil rows. Nah, di sini saya ambil untuk indeks yang pertama, kemudian saya ambil nilai dari kolom ID yang tadinya akan di-return oleh query. Di sini saya sepertinya perlu perlu menjelaskan ini tipenya adalah apa. Nah, ini saya tegaskan created ID ini harus bertipe integer 64 bit. Nah, setelah itu baru saya akan inject ID ini ke variabel user yang diinjek dari pemanggil fungsi. Nah, ini user ID sama dengan created ID. Setelah itu baru dia akan keluar dari loop dan mengirimkan kabar oke. Ya, seperti itu saja untuk create user. Oh ya, ini biar lebih enak tracing errornya. Gimana ya caranya? Wait. Oke, saya akan trace di sini sepertinya. Nah, di sini saya akan bukan trace, saya akan ini ya, log ya. Nah, ini sebelumnya saya juga sudah buat makro log debug yang akan mengirimkan log ke logger. Oh ya, berarti karena saya butuh logger ya, di sini saya juga perlu memasukkan atribut logger berarti. Nah, ini saya lupa ini. Saya lupa apa yang harus dituliskan di logger. Coba saya kembali ke main. Mungkin saya akan lebih enak kalau tipenya ini saya kasih alias. Oke, ini sender logger. Oke, sepertinya ini ya, sender ya berarti. Oh ya, seingatku sender ini bisa di clone ya, jadi saya harusnya nggak perlu pakai ARC ini ya, langsung sender. Tapi sebelum itu, ya saya langsung coba aja ya sender ini ya. Oke, sendernya ini saya ambil dari Tokyo kalau nggak salah. Kok saya agak lupa sender ini dari mana? Ya benar ya, Tokyo MPSC. Sender saya ambil yang dari Tokyo MPSC ini, MPSC betul. Kemudian log ini tipe yang saya buat underscore. Bisakah seperti ini? Oke, bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Ini log ini A. Oke. A. Nah, ini saya nggak tahu ini. Wow, gimana cara ngasih lifetime-nya?
Ya kalau gini mau gak mau ini saya harus ubah message-nya menjadi string sih ini. Ini saya nggak tahu ini harus diisi apa. Yang jelas bukan A gini kemudian masuk ke user data manager ya. Tapi itu bisa juga sih. Cuma nanti tentunya akan ini ya konflik ya, karena logger ini tentunya nanti akan memanggil fungsi yang ya pokoknya kalau memanggil fungsi itu di luar skopnya user data manager. Jadi ini nggak bisa. Ya lebih enak mungkin saya akan pakai string dulu ya sementara. Jadi ini bukan pakai string literal, saya pakai string. Ini saya kembalikan aja dulu. Ya, tapi nanti kalau saya sudah bisa, ini saya akan kembalikan ke string literal karena itu jauh lebih cepat sih. Oke, ini saya bikin gini aja. Karena kalau saya ubah jadi string juga ini saya harus ngubah banyak di kode. Harusnya sih bisa, harusnya. Atau toString kali ya. Kenapa nggak mau ya? Aduh. Expected one of font titik. Apa sih? String. Bener kan? Kenapa nggak mau? Oke, dia missing field message. Lah ini kan sudah. Oke, sebentar. Oh, sorry. Nah, harus kasih gini ya. Oke. Nah, kalau gini berhasil. Jadi tadi itu pakai singkatan message saja, itu berarti atribut message sama dengan message. Nah, kalau tidak sama berarti tidak bisa pakai singkatan atau shorthand. Jadi harus dijelaskan secara jelas bahwa atribut message ini mengambil parameter message yang dikonversi ke string. Nah, kembali ke sini berarti saya sekarang sudah tidak perlu pakai lifetime apa namanya itu ya. Oke, ini saya bisa hapus apa tidak? Oh, jangan saya hapus, nanti saya nggak bisa pakai log debug. Oke, saya sekarang sudah punya logger. Logger ini berarti tentu saja saya harus masukkan ke sini. Oke, masuk sini sudah. Habis itu tinggal saya masukkan lognya. Sebelum masukkan log, saya tentu saja perlu menambah modul. Saya kayaknya ke log ya. Oke, sebentar. Di logger tadi ada merah-merah. Oke, ini sepertinya sudah saya hilangkan penanda lifetime-nya. Oke, sekarang sudah nggak ada yang merah. Oke, log. Di log modul ini saya akan tambah ya daftar dari modul ini. Jadi sekarang saya punya core dan juga punya user. Nah, untuk nomornya ya bebas saja ya, yang penting nggak sama dengan yang lain atau harus unik. Kemudian kembali ke sini, berarti sekarang saya sudah bisa menuliskan modul. Log modul user. Message-nya adalah creating user with email. Oh ya, ini lebih enak pakai format ya. Format. Wah, nanti kalau pakai format ya kembaliannya string dong. Ya udahlah gini aja. Atau ya mending gini aja ya. Saya rasa yang pakai log ini belum banyak ya. Jadi saya bisa gini, bisa ubah begini. Ini ya begini. Oke. Mudah-mudahan nggak banyak mengubah di kode yang lain yang memanggil log debug. Mudah-mudahan aja. Sebentar, ini kenapa kok error? Apakah saya salah? Expected 3 argument font 2. Serius? Oh iya deng. Oh iya, yang pertama itu logger ya. Nah, loggernya ini diambil dari self. Saya agak lupa tadi ya. Nah, seperti ini. Oke, logger.
logger, kemudian log modul, oke, format, creating user with email. Nah, ini bisa saya injek aja emailnya logger. Bukan logger, sorry. Wait. Ini saya ini ya. Saya masukin ke create user table. Oke, sorry. Salah pesan berarti. Ini creating user table. Nah, gini harusnya. Ini berarti saya nggak perlu format harusnya. Nah, seperti ini saja. Into. Nah, oke. Jadi ini untuk ngelog ya. Dia sistemnya melakukan apa. Oke, setelah itu oh iya, ini bisa error ya. Tapi nggak apa-apa lah, oke, nggak penting. Nanti masalah error ya dicek aja ketika apa ya, menghandle atau mengkonversi error menjadi respons HTTP. Ya, lanjut. Oke, lanjut ke bawah. Nah, ini create user baru ini saya akan lakukan itu ya. Lakukan log creating user bukan creating, adding user with email. Nah, apa gitu ya. Oke, ini bisa saya hapus dulu, saya ganti dengan format. Ini user.email, harusnya ada sih. Aduh, oke, karena ini nggak bisa berarti saya harus injek dari argumen kedua. User.email, dia itu tipenya string, berarti saya harus clone aja lah ya biar cepet. Ya, biar cepat selesai maksudnya, tapi programnya nanti akan lama ya, nggak apa-apa lah. Oke, setelah itu error resolvable. Oke, setelah itu ini kalau terjadi error ya kita info aja lah ya. Kalau terjadi error berarti ini saya kabarkan user table does not exist. Ini bukan debug tapi warn aja. Warn nggak ada dong. Belum saya masukkan warningnya. Bentar. Oh ya, ini perlu levelnya, ini perlu saya tambahkan ya. Ya, jadi seharusnya nggak cuma ini aja. Nah, ini ada error, kemudian ada warning. Error itu untuk ya error yang nggak bisa dihandle. Warning itu error juga, tapi yang bisa dihandle secara otomatis nanti masuk kepada warn. Kemudian ada juga info. Harusnya sih ada juga info. Ini dua. Info ini nanti menerangkan event-event yang terjadi pada server. Contohnya adalah started misalkan, kemudian ada shutdown, itu nanti info yang bertindak. Di bawah info ada akses, ini udah betul. Bawahnya lagi baru debug. Nah, akses ini nanti untuk mengabarkan kalau ada request masuk kemudian request keluar. Debug ini tentunya ya ini ya kejadian-kejadian di aplikasi yang bukan error, bukan info. Dan debug ini fungsinya untuk memudahkan tracing apa istilahnya, tracing bug ya atau kode error. Oke. Selain itu saya juga perlu
mengubah makro sepertinya. Oh ya, di sini ada error. Saya tidak tahu ini apa. Fail to resolve of undeclared type log level. Oke, kenapa kok debug jadi error ya? Padahal saya nggak ngubah. Oh enggak sih. Debugnya tetap kok tetap ada debugnya, tapi entah kenapa itu error. Ya oke, saya coba ke sini dulu. Kalau ini sih error karena ada beberapa yang belum terhandle. Ada beberapa log level yang belum terhandle. Oke, berarti ini kalau di sini saya tinggal implementasikan. Kalau makro itu nggak tahu saya harus apa, tapi saya pikirkan nanti dulu. Ya, di sini saya ada debug akses. Bentar, ini di sini ada akses sudah ada sih. Nah, setelah akses itu ada info ini ya kasih info gitu aja. Log level warning lah. Oke, terus ini core. Oh ya, modulnya ini bertambah 1 sekarang. User sekarang ini. Oke, sudah. Nah, seperti itu saja untuk loggingnya. Nah, sekarang lanjut ke makro. Aduh, ini saya nggak tahu kenapa ini ya. Use of undeclared type log level. Oh, log level belum diimpor kah? Oke. Mungkin saya perlu menuliskan lengkap ya ini ya. Dari create, kemudian log. Bener nggak sih? Create. Waduh. Ini tulisannya nggak jalan di sini. Oke, create. Emang bisa dari create ke log. Oke, sepertinya ini ada perubahan. Jadi dari create ini ke logger dulu harusnya, habis itu ke log. Ini juga create logger log level. Aduh, kenapa ini? Fail to unresolved import. Oke, saya nggak akan pakai makro dulu, saya akan coba secara manual. Entah kenapa ya, ada kode perubahan dikit aja udah error kemana-mana ya. Oke, ini ke sini. Coba saya buat create. Oke. Jadi dari create ternyata bisa langsung masuk log ya. Mungkin sudah dilakukan publish. Oke, berarti ini sudah benar tadi. Wah, ini ngaco ini saya nih ya. Yang tadi di atas sudah benar. Yang belum benar ini sepertinya yang bawah. Nah, seperti ini. Oke, bagus sekali. Oke, seperti ini. Oke, ini tadi untuk debug. Saya akan buat lagi yang untuk warning ya. Sebentar, ini ke sini. Oke, bagus. Warning. Ini log warn. Oke, terus saya perlu juga log info. Log info di atasnya aja. Ya, ini meskipun nggak sesuai urutan nggak apa-apa, tapi lebih enak tracingnya kalau sesuai urutan. Info sudah nggak ada yang merah, bagus. Ini tinggal saya kembali ke sini. Ini tinggal saya taruh log warn. Nah, sekarang log warn jadi error. Ini apakah hanya masalah impor? Oh iya, masalah impor aja, is okay. Wait, sekarang yang di sini yang error user table not text. Oh, ini sudah nggak penting. Ini tinggal di into saja. Oke, sebentar saya harus. Oh ya,
Saya nggak boleh naruh koma di paling belakang. Oke, ini warning. Nah, di sini kalau masuk sini saya harus log error. Di sini error. Waduh. Oh, ini hanya masalah impor ya. Ya, gitulah. Agak susah ternyata menghadapi error itu susah, guys. Ya, lanjut ini. Oke. Failed to add user. Nah, saya namai gini aja ya. Failed to add user. Oh, sebentar. Ini kan ya nggak apa-apa sih. Saya log aja di sini lewat modul user, file to add user. Kemudian ini enaknya gini aja deh. Ini pakai format. Ini intunya udah nggak perlu. Nah, ini kayaknya saya harus pakai gini. Oke. Udah seharusnya gini. Jadi dia mengirimkan file to add user, kemudian gimana ya memisahkannya ya, titik aja deh. Titik aja atau backslash n. Nah, seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan detail errornya. Ya, oke, sudah. Oke. Oke, di bawah kayaknya saya harus mereport ya kalau ini berhasil. Oke, ini di sini saya report log the bug, kemudian ini user with email email sekian has been created with ID sekian. Oke, saya sekarang butuh ID-nya saya ambil dari created ID. Oke, sudah nggak ada error. Nih, balik ke Oke, berarti sudah selesai untuk data manajernya. Oke, saya coba kembali ke main. Nah, ini berarti info log module core starting HTTP server into. Sudah, segitu aja. Coba di run. Error. Wah, itu error di mana ya? Oh, ini. Product Data Manager. Oh iya, ini ada error ketika create produk. Wah, kebetulan sekali DB create error ini sudah dibuat. Oke, mungkin jangan DB create error ya, DB insert error lah ya. Kalau create nanti dikira create table atau apa. Kalau insert kan menginputkan data kepada database, entah itu ya biasanya sih data dalam bentuk baris tabel. Ya ini sudah, harusnya sih nggak error harusnya. Oke, tapi masih ada yang merah itu di modul mikrotik. Ya, di sini ada error kenapa ini ya? Oke, saya perlu buat unknown sepertinya ya. Oke. Nah, ini saya taruh unknown aja lah ya. Oh. Oke. Nah, kan nggak error sudah.
Ya sementara ya, karena saya agak lupa ini kode tentang apa, tapi ya udah. Ayo. Wah, lama juga ini compile-nya. Oke. Sip. Sudah bisa running servernya. Ya ini harusnya nanti masuk log, tapi itu nanti. Oke, saya fokus kembali ke ini ya, authentication. Oke. Berarti ini saya kembali kepada modul authentication berarti ya. Oke, di sini authentication saya perlu authentication controller seperti authentication controller. Ya, oke. Sebelum buat authentication controller, saya perlu juga membuat interface-nya. Authentication controller. Oke, ini oh iya belum dimasukkan ke sini. Oke, ini juga authentication controller bintang. Oke, bagus. Ya, jadi di authentication controller ini, authentication controller ini saya buat thread dengan nama authentication controller. Oke, setelah itu saya buat fungsi sign up. Sign up. Ya, ini saya implementasikan dulu async thread. Oke, setelah itu sign up. Oh ya, ini returnnya ini adalah, oh ya ini kurang fn ya. Nah gini, result sign up itu apa ya returnnya? Kosong biasanya. Bukan kosong sih, ini akses token aja kali ya. Akses token. Oke, akses token, refresh token, akses token sama refresh token biasanya ya. Oke, sepertinya saya bikin ini aja ya, tokens response RESP mungkin ya biar singkat ya. Jadi untuk request itu REQ, kalau respon itu RESP. Ya, saya sambungkan dulu ke modul. Saya sambungkan ke tokens RESP, kemudian saya reuse token RESP. Oke, apa errornya? Oh iya kurang. Nah seperti ini token RESP, kemudian ini tinggal saya bikin struct token RESP. Di dalam token RESP ini ada yang namanya access token. Ini string aja lah ya biar tidak berurusan dengan lifetime. Kemudian perlu juga refresh token. Nah biasanya itu kalau di API itu ada juga expired add ya, tapi di sini nggak perlu lah. Oke, di sini derive, kemudian ini mengimplementasikan serialize agar ini bisa dikonversi ke dalam bentuk JSON. Baik, kembali ke sign up. Di sini untuk resultnya ini adalah berupa tokens res. Sebentar. Control itu tidak boleh mengembalikan objek ya, harus mengembalikan ini ya, harus API respon ya. Oke, kemudian ini errornya ya standar error lah ya. Oke, bagus. Setelah itu saya kembali ke mana ini ya, ke authentication controller ini berarti. Nah, di sini saya sambungkan dulu ke modul utama dari authentication.
kemudian saya reuse. Oke, setelah itu tinggal saya buat struct-nya dari authentication controller. Nah, ini bener apa enggak ya? Authentication bener lah, nggak baca bener. Kalau nggak bener di rename belakangan. Kemudian ini saya perlu yang namanya user data manager. Ya, kalau di dalam variabel singkat aja ya, DM gitu aja ya. Nah, user data manager ini saya bungkus dengan arc. Oke. Nah, kemudian saya akan implementasikan beberapa fungsi untuk struct authentication controller. Salah satunya adalah fungsi new. Oke, ini perlu saya backup keyboardnya di sini karena saya akan mengcopy variabel dan juga tipe user DM. Dan ini kembaliannya adalah authentication controller dan di dalam fungsi membuat objek authentication controller dengan user DM sesuai dengan parameter. Ya, berarti sekarang saya tinggal perlu mengimplementasikan authentication controller yang diimplementasikan untuk authentication controller. Ya, terus ini saya perlu membuat fungsi yang sama. Nah, biasaan ini kelupaan self ya. Kebiasaan self. Ada satu ini yang kurang, data dari pembuat user itu kurang. Di sini saya implementasikan dulu async thread-nya agar dia bisa terimplementasi dengan baik. Ya, ini saya impor dulu yang perlu diimpor. Oke, bagus. Sudah sih ini. Tinggal saya perlu membuat payload yang perlu yang perlu dimasukkan. Sign up. Oke. Mungkin saya letakkan di sini ya. Ini berarti saya buat aja sign up reg. Oke, sign up reg. Kemudian ini sign up ini saya arahkan ke sini. Sign up reg. Oke, kemudian masuk ke sini. Wah, udah jam 12 ini ya. Harus lebih cepat lagi. Oke. Oke. Sign up reg. Oh iya, nama ini harus lengkap ya. Sorry. Nah, ini saya agak lupa ya. Ya, sorry. Yang boleh saya singkat itu nama ini ya, nama variabel ya. Ya, meskipun saya singkat juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, ini sudah terrename otomatis, bagus. Saya kembali ke sini, sign up request. Oke, di sign up request ini saya harus meminta data full name. Ini string, ini saya kasih modifier public, ini nickname-nya juga public. Kemudian satu lagi ini adalah email, password. Nah, password di sini ini adalah string ya, bukan option string. Kalau di database itu bisa kosong, tapi kalau di sign up request ini nggak bisa kosong. Nah, nanti kalau misalkan perlu membuat user dari authentication pihak ketiga, itu nanti requestnya akan berbeda ya, bukan pakai sign up request lagi. Karena di sana nanti saya tidak perlu meminta full name nickname. Saya hanya perlu meminta token untuk mengakses profil yang ada di autentikator pihak ketiga. Nanti full name dan nickname saya ambil dari sana. Misalkan dari Google berarti ya saya ambil dari akun Google. Jadi pengguna cukup mengirimkan token agar saya bisa mengakses
akun dia. Ya, di sini saya perlu mengimplementasikan apa ya? Deseriales ya. Drive deseriales. Nah, segini. Oke. Sepertinya sudah. Ya, sudah lah, anggap aja sudah. Nanti kalau kurang ya tinggal ditambahin. Ya, speedrun aja ya. Di sini saya perlu payload. Sebentar, ini controller ya. Controller ini berarti saya nggak bisa ngambil payload langsung, saya harus ngambil melalui request gak sih? Body. Waduh, saya agak lupa lagi. Mungkin saya mencontoh aja dari produk controller. Iya, request sih bener. Request incoming. Nah, saya harus ambil dari sini ya. Oke, kenapa error nggak tahu ini. Aduh, error apa lagi ini? Missing type for function. Oh iya, nama parameternya belum. Tadi hanya tipe aja. Oke, sudah. Seperti ini. Tinggal saya sinkronkan dengan implementasi. Sudah. Ya, ini impornya ya. Impor. Oke, please jangan error. Nah, begitu. Ya, tugas pertama berarti saya harus parsing JSON data. Waduh, saya lupa ya cara mengambil bodinya. Ini saya harus kunjung ke produk controller. Waduh, panjang sekali. Sebentar, ini unwrap ini harusnya di product controller sudah bisa digantikan dengan tanda tanya ini. Nah, gini bisa kan harusnya. Oke, sudah bisa ya. Nah, karena dia sudah dihandle ini oleh error ini. Sudah sih, nggak ada yang unwrap. Nah, saya rencananya mau pindahkan ini ke makro sih. Oke, aman. Sepertinya sudah aman. Oke, aman lah ya. Berarti, nah sekarang lokasi penempatan. Saya bisa tempatkan di HTTP sih sebenarnya. Wah, ini sudah saya buat ya makronya. File makronya sudah dibuat tapi masih kosong. Ini tinggal saya buat aja. Export ya, makro export. Ini makro rules. Nama makronya adalah get HTTP body. Untuk patternnya ini saya perlu request. Ini adalah tipe dari expression. Dolarnya lupa. Nah, kemudian ya tinggal di sini saja. Oh ya, ragnya ini ngambil dari atas. Oke. Ya sudah sih, harusnya seperti ini. Waktunya percobaan untuk di product controller ini, apakah saya bisa replace dengan get HTTP body rag. Oke, tidak terjadi error, berarti makronya sudah berhasil. Nah, kalau ini lebih singkat kan ya. Body sama dengan, nah kan lebih singkat.
Waduh, ya ini masalah impor, mudah-mudahan impor aja kan ini. Nah, outputnya string. Oke. Oke, ini sepertinya untuk rule-nya makronya ini perlu saya ubah ya. Bukan get HTTP body, mungkin get HTTP body tambahin string ya. Oke. Sudah ter-rename semua. Lah, ini kenapa jadi error ya? Oh. Iya sih. Ini butuh ini soalnya, butuh, saya nggak tahu ini makro bisa nggak ya ngimpor ini. Aduh, wah, ini bikin pusing juga ini. Ini saya perlu impor ini untuk bisa memanggil fungsi collect. Oke, ini agak kacau ini. Ya, nggak apa-apa lah, sementara impor manual seperti itu saja. Sementara impor manual aja, tapi nanti kedepannya ya saya akan cari tahu gimana caranya tanpa harus impor body ext ini saya bisa panggil makro ini ya, tapi itu nanti saja lah ya. Sementara apa yang bisa saya kerjakan dulu ya saya kerjakan ya. Selanjut ke parse JSON data, ini berarti tinggal mengubah body ini menjadi JSON data. Untuk jenis datanya ini sudah saya buat ya tadi dengan tipe kelas itu sign up request. Nah, di sini tinggal saya panggil share the JSON parse from str gak sih, from str body as str. Sudah kan, tanda tanya tuh. Oke. Payloadnya sign up request sudah masuk. Setelah masuk jadi payload ini berarti saya tinggal proses ya. Oh ya, di sini harusnya ada validasi. Ini saya skip dulu. Saya namai dengan to do aja ya biar nanti enak nyarinya. Ini harus divalidasi apakah ya full name ini tidak kosong, apakah nickname ini sudah tidak kosong, dan juga password apakah sudah memenuhi syarat minimum password yang sulit itu. Ini sudah. Nah, ini tinggal saya lakukan operasi aja ya untuk create user. Ini saya panggil aja self user dm create user. Usernya ini, oh iya, usernya belum dibuat, berarti sini saya buat user dulu. Nah, user ini untuk ID-nya ini jelas 0. Iya, full name-nya ini saya ambil dari payload full name. Nickname-nya ini saya ambil dari payload nickname. Email saya ambil dari payload juga. Nah, passwordnya ini harus di hash ini. Ya, hash. Berarti sebelum melakukan create user saya harus lakukan hash password. Hash ini ya saya akan gunakan yang paling populer dengan menggunakan bcrypt. Tapi bcrypt ini library eksternal, sepertinya nggak didukung oleh standarnya Rust. Jadi ya saya harus harus mengimpor ya cargo bcrypt. Nah, saya cari dulu library-nya apa ya, bcrypt ya library-nya. Oke.
Oke, saya coba baca sekilas bagaimana cara menggunakan library ini. Oke, apakah ada contoh? Oke, biasanya hash ya, biasanya. Oke, sepertinya mudah. Saya hanya perlu masukkan password dan juga cost. Oke. Ya, oke ya. Ini adalah password di Jest. Saya ngambil dari Bcrypt, harusnya sudah bisa. Hash passwordnya ini payload.password. Saya nggak tahu itu tipenya apa ya, mengikuti. Oke, 10. Ini hasilnya result ini saya kasih tanda tanya aja. Kalau dia berhasil dia mengembalikan string. Nah, string ini bisa saya masukkan menjadi properti dari password yang ada di kelas user. Ya, setelah pas digestnya masuk ke password, ini tinggal saya create aja sesuai dengan ya user. Oh ya, ini karena nanti akan dipakai mutable, jadi jadi variabel user ini harus berjenis mutable juga karena akan dipinjam oleh fungsi create user secara mutable juga. Kemudian ini perlu saya await tanda tanya. Oke, ini kalau nggak salah mengirimkan return kosongan ya. Nah, ini kosongan, jadi saya nggak perlu memasukkannya ke variabel. Setelah user di create, saya tadi ngembaliin apa? Token ya. Oke, token berarti saya perlu membuat sebuah token. Tokennya itu berarti ya saya pakai yang populer aja lah, pakai JWT. Apakah ada ya JWT untuk RAS? Nah, ada, bagus. Nama crate-nya itu adalah JWT, berarti saya tinggal masukkan aja ke sini dengan perintah cargo @jwt. Oke, di sini fiturnya yang mati itu OpenSSL. Ya, saya rasa nggak apa-apa. Ya, untuk sekarang saya akan pakai yang symmetric key aja ya, nggak usah pakai yang asymmetric key. Oke, saya coba ini masuk ke dokumentasi. Wah, bagus sekali ini. Oke, klaimnya ini custom. Ada nggak ya klaim yang pakai default aja? Ini verification. Wah, ini serius, ini harus oke, nggak apa-apa. Klaimnya ini harus dimasukkan manual ya, tanpa adanya hint. Oke, saya pakai ini aja. Oke. Ya sudahlah. Pakai yang aja. Saya kerjakan yang bisa dikerjakan dulu ya. Ya, kalau ngurusin kerapian gitu nanti akan lama ya. Itu pun kalau bisa, kalau nggak bisa ya gimana. Oke. Ini di sini saya akan melakukan operasi untuk create token ya. Oh, create token ini dilakukan setelah ini ya. Harusnya dilakukan setelah user dibuat ya. Oke, berarti di sini letaknya create token. Ya mungkin akses token lah ya. Ya, untuk refresh token mungkin saya akan kosongkan aja, karena refresh token ini perlu ada ya, mungkin next video, karena itu perlu ya tidak hanya mengenerate token ya, dia perlu melakukan penyimpanan sesi di database nanti.
Untuk akses token ini ya hanya perlu membuatnya, ya membuat tokennya, sudah langsung bisa dipakai, selesai. Oke, begitu. Oke. Ya, saya akan pakai yang symmetric key menggunakan HS 384 ya, HS 384 SHA-2 SHA 384. Bentar. Ya benar ya. Hamek SHA. Sebentar. If you need customized header, you can use token struct. For convenience, a header struct for all commonly defined table, but any type that implement. Oke. Saya nggak tahu ini apa, tapi yang jelas ini ya sebenarnya saya pengen ini sih, tapi nggak tahu cara pakainya. Yang gimana ya, yang token yang commonly defined gitu loh. Nah, tapi nggak tahu lah. Saya coba ini dulu aja ya. Let key. Wah, ini saya perlu env ini. Nanti aja. Untuk sementara saya hardcode aja key-nya, nggak apa-apa. Key-nya adalah hamek. Aduh, tolong. Ini kenapa nggak mau? Hamek itu diimpor dari hamek ya. Oke, berarti saya harus menambahkan juga create hamek. Oke, hamek. Oke, apakah sekarang sudah bisa? Kok tetap belum bisa ya? Yuk, please. Nah, oke, sudah muncul ya. Nah, di dalam hamek ini apakah saya perlu mengimpor SHA-2 juga? Ya, sepertinya iya. Oke, SHA-2 masuklah. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada yang perlu diaktifkan fiturnya. Saya pakai fitur STD aja sudah cukup, dan fitur dasar dari SHA. Ya, oke, SHA 384. Oke, bagus, yang bisa terbaca oleh IntelliSense. New from slash. Kenapa? Ya sudahlah, new from slash saja. Bentar, oke. Dia mintanya binary string ya. Maka ini ditambahkan B di depannya. Ini secretnya adalah super rahasia. Ya ini sementara ya, nggak apa-apa. Nanti tentunya ini akan diubah mengikuti environment dari aplikasi. Sebentar, ini kenapa error ya? New from slash. Oh, dia mengembalikan result. Jadi harus saya kasih tanda tanya agar ketika error dia dihandle. Oke, tinggal saya buat header. Ini saya kasih token header ya, biar nanti nggak ketukar dengan HTTP header. Ya, token headernya ini adalah header. Ini saya harus import dari JWT header. Oke, algoritmanya adalah algorithm type. Ya ini biar lebih mempermudah, ini saya impor ke JWT aja ya. Biar lebih singkat gitu di bagian bawah. Nah, jadi di sini saya cukup menuliskan algorithm type gitu ya. Nah, ini ada HS 384. 384 ini insya Allah sudah cukup. Nanti kalau misalkan security-nya sudah mulai lemah ya tinggal saya naikkan aja ke HS 512. Dan untuk menaikkannya cukup mudah. Meskipun ketika saya naikkan itu berarti saya akan memaksa user untuk login ulang karena seluruh tokennya pasti dianggap tidak valid setelah itu.
Selanjutnya apa ini? Default kah? Oh iya, saya lupa ya, di Rust itu ada default. Beberapa waktu saya nggak memakainya ya. Ya mungkin belum butuh. Oke. Nah, sekarang saya tinggal bikin klaimnya. Klaimnya ini sepertinya harus manual ini bikinnya. Wah. Apakah nggak ada klaim standar gitu? Oh ini. Coba. Mudah-mudahan ada. Nah, ini. Saya sepertinya butuh ini. Daripada saya buat manual menggunakan B3. Tapi entahlah ini apakah bisa. Oke, ini registered claim. Nah, ini dia yang saya butuhkan. Jadi saya sudah dipandu gitu loh maksudnya. Seperti ini, ada issue dan lain sebagainya. Ya, bagaimana caranya pakai ini ya? To sign Rust JWT. Mungkin Rustnya taruh depan aja. To sign JWT with registered claims. Karena di sini nggak ada contoh loh. Saya tuh gimana ya? Ngerasa kesel tapi ya gimana, karena contohnya itu ya contoh yang gimana ya, yang justru formal, yang menggunakan register claim yang sesuai gitu ya, itu malah tidak dicontohkan gitu loh. Contohnya malah yang full custom, yang ngapain gitu loh, yang resmi seperti ini, yang menggunakan ini issuer yang nanti akan disingkat ISS, ini malah tidak diberi contoh gitu loh. Aduh, yang membuat dokumentasi ini gimana ya? Ya mudah-mudahan ada. Oke. That's it. Nah kan? Aduh, di sini juga gitu. Harus manual juga ini sepertinya. Ya sudahlah. Ya mending nggak usah bikin registered claim aja deh. Percuma, nggak ada example-nya. Membuat susah. Ya bukan buat susah sih, kayak gitu. Saya tuh mengira-ngira itu bisa apa enggak dipakai. Kalau ternyata sudah saya bikin ternyata nggak bisa, wah jangan-jangan ini hanya untuk verify aja, kan bisa jadi, bukan untuk signing. Ya kan saya nggak tahu. Ini convertnya di mana juga saya harus tracing juga. Convert ISS ini jadi issuer ini jadi 3 huruf jadi ISS, audien jadi out. Ya barangkali itu nggak ada kan, siapa yang tahu. Di sini juga nggak ada nih loh, intunya gitu. Ya gak usah, mending cari aman aja, udah manualan aja nggak apa-apa. Emang gak capek sih. Oke. It's okay. Manual oke, manual ya. Oke, manual. Ya saya ikutin aja biar gak error. Karena kalau error ini project gak jadi malah tambah lama. Oke, pakai B3Map ya. B3Map itu kalau nggak salah sudah ada di standarnya Rust. Where are you, B3Map? Please show me. Nah ini di collection std. Oke, setelah itu berarti tinggal bikin klaimnya aja. Claims.append. Oh, insert. Kenapa insert bukan append? Oke, insert itu subjeknya adalah access token. Kemudian ini saya perlu juga
Ayo tolonglah, tulisannya agak cepet gitu loh. Percuma loh saya invest laptop agak mahal, tulisannya nggak cepet. Ini saya sub. Oke, ada subjek. Saya butuh token ID CTI. CTI ini apa ya? Diisi apa ya? Diisi aja ya. ID dari user mungkin ya. User ID aja lah ya. Dia harus string ya. Pakai itoa ada kan? Itoa atau sumpah nggak ada. Atau itoa masa nggak ada? Atau mungkin string from Oke. Saya butuh Google sekarang. Convert i64 to str. Udah. Kalau DC itu ada atoi atau itoa gitu, sudah ke convert, tapi nggak tahu kalau ini seperti apa. Oke. Oke, bisa langsung pakai toString. Waduh, kehapus semua. Sorry. Ya, saya kan perlu memastikan ya. Siapa tahu kalau ini dilakukan toString yang keluar address kan nggak cocok. Oke, dia butuhnya ini ya, pakai str ini ya. Oke, bagus. Butuh CTI, saya juga butuh ini. Expired itu XPR gak sih? XPR kan? Loh. Nah, EXP hampir salah. Kalau nggak ada guide-nya ini ya gini, hampir salah gitu. Biasanya kan XPR atau yang bikin. Nah ini tiba-tiba EXP itu kalau orang normal itu ya experience ya, bukan expired ya. Ada aja ya. Oke, ini sudah, tinggal ngisi expired ini. Nah ini saya agak lupa, ini expired harus diisi apa ini. Oh ini sudah ada contoh untungnya. Oke, ini bisa. Oh iya, ini harus ini impor Chrono berarti. Chrono belum ada kan? Belum pernah soalnya. Waduh, udah jam 1. Ayo. Kenapa banyak sekali library yang belum diimpor? Waduh. Ini keimpor semua ini, saya nggak tahu yang penting mana yang enggak mana, tapi oke. Oke. EXP ini adalah saya harus dapatkan current time. Chrono UTC now timestamp. Please timestamp. Oke, untuk sementara saya atur jadi 1 hari 86400 ini sehari. Sementara aja ini, dan sekarang error. Oke, gini kan. Oke, ini ASSTR. Oke. Nah, oke. Berarti sekarang tinggal saya akan dapetin token dengan mengencode. Nah, lo encode ini dari JWT kan.
CWT. Apakah di sini ada encode juga di contoh resmi? Wah, beda. Oke, saya pakai yang resmi aja. Yang dari resmi ini di sini nggak ada encode. Oke, seperti ini. Token ini ambil dari situ, header ini token header. Claims ini sudah claims. Send with key ini oke, dia hanya butuh implementasi dari thread. Oke, sudahkah? Ya, sudah. Anggap aja sudah, tinggal saya generate response. Oke, gak apa-apa. Generate response. Oke, generate response. Responnya adalah body response dulu ya. Body responnya ini adalah tokens response. Sudah saya publik semua sih. Oh, ya ampun. Oke, sudah. Oke, akses tokennya adalah akses token. Refresh tokennya ini adalah kosong. Into. Ini juga into. Oke, setelah itu tinggal saya ubah jadi JSON, tapi sekalian aja ya saya return ini. Oke, res API respon ini adalah string. Ayo, stringnya mana? Oh, JSON, sorry, sudah lupa kalau ini sudah saya ubah kemarin. JSON-nya ini adalah ini. Set JSON convert. Iya, saya itu sebenarnya pengen ini seluruh yang serial disable itu bisa masuk ke sini JSON ini, tapi kemarin saya coba nggak bisa ternyata. Kalau gitu kan enak, nanti di dalam HTTP server itu kalau dia keluarannya itu serializable tinggal di convert JSON ke sana kan enak ya, tapi nggak bisa ya, gimana lagi ya, nggak bisa maksa ini buat developer RAS untuk ngasih itu juga tuh, untuk ngasih fitur itu. Oke, ini berarti ke toString. Kalau gini kan harus manual, tapi ya gimana lagi, terima aja lah. Oke, ini seperti ini. Oke, ini karena masih result tipenya, saya kasih tanda tanya. Body ref ini harus saya jadikan reference. Nah kan, errornya itu baru muncul ketika sudah selesai. Ini tadi nggak error loh, sumpah ini tadi nggak error. Oke, ya. Oke, berarti ini saya pisahkan. Memang harus gini ya. Kok bisa temporary itu loh, dianggap temporary itu loh. Padahal kan ya ini timestamp 86400 status string str ya sudah harusnya. Coba sih sampai sini ya. Expired. Coba sampai situ. Nah, berarti ini hanya expired str. Bisa nggak? Oke, clear. Yang ini clear. Oke. Ya. Kenapa str itu harus, nggak tahu lah. Ya terserah yang bikin RAS lah. Oke. User ID str ini harus masuk bikin variabel baru gitu loh. Terserah. Oke.
Kalau kamu kenapa error? Samakah akses TR juga harus dimasukin variabel dulu baru ya. Oke, akses token sama dengan akses token. Ayo akses TR. Oke, sepertinya sudah tidak ada error ya. Bagus ini. Nah, akhirnya sekarang saya bisa masukin ke router. Jadi ini controller ini saya perlu tambahkan authentication. Authentication kayaknya sudah benar. Din i authentication controller. Oke, di bawah ada error. Nah, ini kebalik. Create controller. Di sini salah satunya adalah saya akan bikin authentication controller. ARC dynamic i authentication controller sama dengan ARC new authentication controller new user DM. Oke, sip. User DM saya buat di sini. ARC din i user data manager user DM. User DM udah di depan ya. Kebiasaan pakai si itu kan variabelnya di belakang. Oke, ini cukup gini aja. ARC new user data manager new db clone. Ya, di sini ini juga perlu di clone ya. Perlu di clone juga. Ya ampun, apalagi ini. Oke, butuh 2 argumen. Satunya apa dong? Logger. Logger ada di atas itu, logger clone. Oke. Ini butuh apa, kamu? Oh, salah input tipe aku. Oke. Yang benar ini ya. Oke, yang enggak kepake bisa saya buang. Oke. Ini tinggal masukin aja authentication-nya. Wait, salah. Authentication controller. Oke. Nah, sudah masuk berarti. Wait. Kenapa jadi merah ini? Oh iya, ada yang belum implementasikan send itu sepertinya. Ya, authentication controller ini belum. Nah, ini saya inherit ke sensing. Nah, oke, HTTP server sudah nggak mengeluarkan error, berarti saya tinggal ngurusi routing. Oke, saya ke router. Berarti di sini untuk yang paling atas ini adalah authentication. Oh iya, ini belum saya bikinkan makro ya. Setelah mungkin video berikutnya ini saya jadikan makro aja biar nggak kepanjangan pakai metode get gini dan sebagainya. Oke, sementara ya yang udah ada dulu apa? Ini post, kemudian out sign up. Ini oke ke arah controllers authentication sign up. Request, kemudian await tanda tanya. Oke. Ya, bisa-bisanya error. Oh ya, koma ya. Nah, bagus. Ini bisa dimepetin. Oke. Ini iProduct controller kayaknya udah nggak butuh.
Sudah sih harusnya bisa running harusnya ya. Pengennya cepat tapi agak lama, tapi emang authentication ini butuh banyak hal ya, karena dia ngurusi token juga, ngurusi DJs atau hashing, jadi emang banyak library yang harus dikonfigurasi. Oke, dia udah bisa starting. Sekarang ya saya tinggal tes saja dengan aplikasi Insomnia. Ya, di sini tinggal saya buat folder baru. Ini untuk authentication. Dan di dalam authentication saya buat HTTP request dengan nama sign up. Di sign up ini saya tinggal post kepada HTTP localhost 3000. Kemudian out sign up. Oke, bisakah? Oke, bisa. Meskipun internal error, itu saya yakin itu karena JSON error itu belum dihandle. Oke, ini masih error ya. Full name-nya ini adalah ya John Doe. Pakai nama orang luar ya. Default nama John Doe ini ya. Next, email admin john@example.com. Password secret 123. Oke, saya coba send. Ya, demikian videonya. Oke, mungkin saya perlu cek dulu di bagian admin apakah sudah sesuai penempatan dari tabel, terutama skemanya. Iya, kalau sudah jalan gini kan ya sudah, ini selesai ini. Nah, untuk validasi mungkin ya besok aja lah. Saya akan perlu ini dulu, mempersingkat kode ini, kemudian menghandle kalau terjadi JSON error itu jangan kodenya 500 tapi mungkin 400 saja. Habis itu baru validation. Ya itulah, masih panjang memang, tapi memang ya secepat mungkin lah ya. Toh nanti kalau misalkan nggak sempet juga ganti ke 400 ya tinggal di handle aja di front end. Jadi dipastikan input yang di front end itu benar semua. Ya sudah gitu aja. Nah, di sini untuk database sudah masuk ke tabel yang ada di skema customer. Nama tabelnya adalah user, sudah betul. Kemudian ini ID ini pakai primary key, sudah generate otomatis. Kemudian emailnya sudah otomatis. Passwordnya sudah di hash dengan baik. Ya mungkin saya coba sign up ulang. Harusnya ini error karena emailnya tuh harusnya unique, tapi saya coba aja ya error ya. Ya meskipun ini error, ini belum dihandle, nggak apa-apa. Oke. Yang penting ini terproteksi dari email ganda. Yang penting itu ya sudah, karena ini sudah berjalan dengan baik. Sebelum saya akhiri, mungkin saya komit dulu. Dan di sini lumayan banyak, ada 26 perubahan atau 23 ya, ternyata 23 perubahan. Oke, di sini saya tinggal bikin saja create sign up. Create sign up fitur. Terima kasih atas hampir 2 jamnya menonton, kalau nonton ya terima kasih lah. Bye.